Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aska dengan NIM 25010503545. Saya dari Rombel H. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi ujian tengah semester pengantar ilmu pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Anda Sri Sami Asih MKes. Yang pertama, ilmu dan konsep dasar pendidikan sebagai bidang keilmuan. Ilmu pendidikan merupakan bidang ilmu yang mempelajari proses, tujuan, dan sistem pendidikan secara ilmiah. Pendidikan tidak hanya berfokus pada proses belajar mengajar, tapi juga pengembangan potensi manusia agar menjadi pribadi yang berilmu dan berakhlak. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tuntutan di dalam hidup dan pertumbuhan anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Dengan demikian, pendidikan adalah usaha dasar dan terencana untuk mengembangkan seluruh aspek kemanusiaan. Yang kedua, ada filsafat manusia dan filsafat pendidikan. Filsafat manusia membahas hakikat manusia itu sendiri, seperti siapa manusia itu dan apa tujuan hidupnya. Sementara filsafat pendidikan merupakan penerapan nilai-nilai filsafat terhadap praktik pendidikan. Filsafat pendidikan membantu guru untuk memahami tujuan dari pendidikan, hakikat peserta didik, serta metode yang tepat dalam mendidik siswanya. Contohnya, aliran progresif menekankan pembelajaran yang berpusat pada siswa dan pengalaman langsung, bukan hanya tentang hafalan. Yang ketiga ada landasan pendidikan. Landasan pendidikan terdiri dari 8 aspek, yaitu yang pertama aspek landasan filosofis, yaitu sebagai dasar berpikir dalam menentukan arah pendidikan. Yang kedua, landasan sosiologis yang menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan masyarakat. Lalu ada psikologis yang memperhatikan perkembangan dan karakteristik peserta didik. Lalu ada landasan kultural yang mengacu pada pengaruh budaya terhadap sistem pendidikan itu sendiri. Yang kelima ada landasan yuridis, yaitu seperangkat konsep tentang ketentuan perundang-undangan yang menjadi acuan baik konseptual maupun material dalam melaksanakan pembelajaran serta praktek pembelajaran itu sendiri. Lalu ada landasan ilmiah, yaitu asumsi-asumsi yang menjadi titik tolak dalam rangka praktik pendidikan atau studi pendidikan. Lalu ada landasan teknologi, yaitu pemanfaatan teknologi dan inovasi yang ada untuk mendukung proses belajar mengajar. Lalu ada landasan seni, yaitu dasar pemikiran yang menekankan pentingnya nilai estetika, kreativitas, dan ekspresi di dalam proses pendidikan. Lalu yang keempat ada asas nasional dan education for all. Asas pendidikan nasional di Indonesia tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945, khususnya pada pasal 31, yang dimana menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Nah, prinsip education for all atau pendidikan untuk semua berarti tidak ada diskriminasi dalam memperoleh suatu pendidikan, baik berdasarkan ekonomi, gender, ataupun daerah. Tujuannya adalah pemerataan kesempatan belajar untuk semua anak bangsa agar dapat berkembang secara optimal. Yang kelima, ada etika dan profesionalisme dalam pendidikan. Etika pendidikan menuntun perilaku guru agar bersikap sopan, adil, jujur, dan bertanggung jawab. Profesionalisme guru terlihat dari kemampuan pedagogik, sosial, kepribadian, dan profesional.
Guru yang profesional tidak hanya mengajar, tetapi juga menjadi teladan dan moral bagi peserta didiknya. Dengan etika dan profesionalisme, guru mampu membangun kepercayaan dan menciptakan lingkungan belajar yang positif. 6. Dimensi-dimensi kemanusiaan. Pendidikan berhubungan erat dengan dimensi kemanusiaan yang mencakup 4 hal. Yang pertama, dimensi intelektual, yaitu pengembangan pengetahuan dan berpikir kritis. Lalu dimensi moral, yaitu pembentukan karakter dan akhlak. Lalu dimensi sosial, yaitu kemampuan berinteraksi dan bekerja sama. Lalu dimensi spiritual, yaitu kedekatan dengan nilai-nilai ketuhanan. Nah, pendidikan yang baik itu harus menumbuhkan seluruh dimensi kemanusiaan ini agar peserta didik dapat berkembang secara utuh. Yang selanjutnya yaitu mengapa ada orang baik dan orang jahat dan bagaimana upaya guru dalam mengatasinya. Perbedaan antara orang baik dan orang jahat muncul karena berbagai faktor. Yang pertama, lingkungan, pendidikan, nilai keluarga, dan pengalaman hidup dari seorang itu sendiri. Nah, sebagai calon guru, saya harus berperan dalam membentuk karakter murid agar menjadi pribadi yang baik. Upaya yang akan saya lakukan antara lain yang pertama, yaitu menjadi teladan dalam ucapan dan perbuatan. Yang kedua, menanamkan nilai moral dan agama agar dalam kegiatan belajar. Ketiga, mengembangkan pembelajaran berbasis karakter seperti kerjasama, disiplin, dan tanggung jawab. Yang keempat, yaitu memberikan bimbingan dan penghargaan terhadap perilaku positif. Nah, dengan cara ini, saya berharap murid-murid saya kelak dapat tumbuh menjadi pribadi yang berakhlak dan bermanfaat bagi manusia. Lalu yaitu ada tanggapan saya tentang kasus di SMAN 1 Cimarga, Bandung. Nah, menurut saya peristiwa di SMAN 1 Cimarga, Banten ini menunjukkan bahwa komunikasi dan penegakan disiplin di sekolah harus dilakukan dengan cara yang mendidik, bukan kekerasan. Tindakan kepala sekolah yang menampar siswa memang tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan etika profesi guru. Namun, di sisi lain, siswa juga harus menghormati aturan sekolah dan juga guru. Nah, sebagai calon pendidik, saya berpendapat bahwa penyelesaian kasus seperti ini seharusnya dilakukan dengan pendekatan edukatif, yaitu dialog antara pihak sekolah, pihak siswa, dan orang tua, bukan dengan sanksi fisik ataupun tindakan hukum yang berlebihan. Nah, pendidikan seharusnya menjadi ruang pembentukan karakter, bukan area untuk konflik.